kita semua, salam sehat. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Kepala Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono, beserta jajaran, beserta sumiti kegiatan pada hari ini yang telah hadir, baik dari maupun luring. Pertama-tama, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami Pak Kepala Bea Cukai Makassar, Pak Andi, untuk memaparkan materi pada hari ini. Adapun materi pada hari ini adalah izin karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor. Next. Sertifikat ekspor komoditas pertanian yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tahun 2019 dan 2020. Adapun komoditas yang dilaksanakan adalah komoditas kakao, nete, cengkeh, lada, kopi, porang, jagung, kelapa, cabai, batu manggis, kulit ular. Itu merupakan komoditas yang diekspor oleh Balai Besar Karantina Pertanian melalui Balai Besar Karantina Pertanian dengan total sekitar frekuensi kegiatan yaitu sekitar 1.340 dengan volume kegiatan 426,7 ton itu pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 sekitar total dari kegiatan ekspor kami itu sekitar volumenya frekuensinya sekitar 1.360 dengan volume kegiatan 74.526 ton. Next. Ini komoditas ekspor lainnya yang dilintaskan melalui Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Kemudian negara tujuan ekspor komoditas pertanian, baik itu dari tumbuhan maupun hewan, Balai Besar Karantina Pertanian itu sekitar 66 negara, yaitu Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Di antaranya Afghanistan, Argentina, Australia, kemudian Uni Arab Emirat dan Vietnam. Next. Dasar hukum kami melakukan kegiatan ekspor ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Dan kemudian peraturan pemerintah Nomor 14 khusus untuk karantina tumbuhan, kemudian untuk karantina hewan itu peraturan pemerintah Nomor 82. Kemudian dasar hukum yang lainnya yaitu Permentan Nomor 01 Tahun 2017 tentang tindakan karantina tumbuhan terhadap pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kemudian yang lain yaitu Permentan Nomor 127 Tahun 2014 tentang pemasukan dan pengeluaran benih tanaman. Kemudian Permentan Nomor 15 Tahun 2017 tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura. Ini merupakan dasar hukum daripada kegiatan ekspor kami. Adapun tugas dan fungsi daripada Badan Karantina Pertanian adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan PP 82 Tahun 2000 untuk karantina hewan, dan kemudian untuk karantina tumbuhan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2002. Adapun kegiatan kami adalah melakukan tindakan 8P, yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, kemudian pembebasan. Ini merupakan tugas dan fungsi kami melakukan tindakan karantina. Adapun peran dan tugas karantina yaitu pada border protection, yaitu perlindungan sumber daya alam hayati dari hama, penyakit hewan dan tumbuhan untuk ketahanan pangan di garis terdepan negara. Kemudian commodity protection yaitu perlindungan sumber daya alam hayati dari hama, penyakit tumbuhan, dan untuk kelestarian lingkungan serta sumber pangan masyarakat dan produk pertanian yang berdaya saing, dan economic tool yaitu memberikan fasilitasi perdagangan internasional bagi produk pertanian Indonesia.
Kemudian ada pun tugas kami yaitu menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Dan serta fungsi kami yaitu perlindungan sumber daya alam pertanian melalui penyusunan kebijakan teknis, peningkatan sistem perkarantinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dan pelayanan publik kami adalah pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Melalui penguatan layanan dan akselerasi ekspor, melalui gerakan program GrafiX adalah program strategis keberhasilan pertanian oleh Badan Karantina Pertanian melalui gerakan 3 kali lipat ekspor, yaitu adanya inline inspection dan percepatan ekspor, kemudian penguatan laboratorium, kemudian pemenuhan sarana dan prasarana layanan khusus di daerah sentra, produksi, dan filter. Kemudian bimtek oleh UPT ke packing house, eksportir, dan kelompok tadi dengan melibatkan dinas terkait. Kemudian menyusun kebijakan yang mendukung akselerasi ekspor. Kami sampaikan di sini bahwa penerapan ESEF itu sudah sudah ada negara yang melakukan penerapan ESEF ini, yaitu Australia, Belanda, dan Kanada. Kemudian implementasi aplikasi IMES, di mana kita bisa melihat bahwa di aplikasi IMES ini mapping produk pertanian yang bisa diekspor. Next. Adapun persyaratan ekspor berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 34 Ayat 1-2, di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang yang mengeluarkan media pembawa dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu wajib melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan produk tumbuhan. Kemudian mengeluarkan media pembawa melalui tempat pengeluaran dan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan serta pengendalian. Next. Kemudian persyaratan ekspor lainnya yaitu menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya CITES untuk tanaman yang dilindungi, surat izin pengeluaran untuk sumber daya genetik, dan persyaratan negara tujuan seperti surat izin pemasukan dari negara tujuan atau import permit, sertifikat perlakuan dalam hal ini perlakuan fumigasi, kemudian berasal dari area produksi yang bebas PPTK, negara tujuan, dan lain-lain. Next. Adapun sumber informasi persyaratan negara tujuan ekspor bisa dilihat di pada saat ini Barantan telah mengembangkan aplikasi Persia, yaitu Protokol Ekspor Indonesia, untuk memberikan informasi persyaratan fitosanitary negara tujuan. Informasi persyaratan negara tujuan juga dapat diakses di portal resmi NPPO negara tujuan. Ada beberapa contoh portal yang bisa diakses di sini di Belanda, yaitu seperti yang ditayangkan di layar. Kemudian next, adapun produk layanan Balista Karantina Pertanian ini melalui PPK online, di mana kemarin ada grand launching untuk joint inspection dengan Bea Cukai. Di sini kami mempunyai aplikasi tersendiri, yaitu link PPK online, di mana para pengguna jasa bisa masuk di link kami ini. Next. Ada persyaratan yang di sini yang bisa dilihat di lampu Badan Karantina Pertanian. Di sini ada misalnya mau masuk dalam aplikasi ini, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Next. Kemudian ada permohonan penetapan pelaksanaan tindakan karantina yang disebut dengan tempat lain atau instalasi karantina tumbuhan atau instalasi karantina hewan. Next. Adapun alur pelayanan kegiatan ekspor, yaitu pengguna layanan atau pemilik atau pengguna jasa atau eksportir melaporkan atau mengisi form permohonan atau via PPK online. Kemudian pada saat memasukkan
permohonan, kami memeriksa kelengkapan dokumen yang telah diupload oleh pengguna jasa. Kemudian apabila lengkap, kami melakukan tindakan karantina melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium maupun perlakuan. Pada saat pemeriksaan dokumen itu tidak lengkap, kami kembalikan. Kemudian pada saat tindakan karantina itu, dalam pemeriksaan fisik itu tidak sehat, kami juga kembalikan. Kemudian apabila sehat, kami mensertifikasi karantina, mensertifikasi kesehatan karantina. Kemudian terbitlah sertifikat kami. Next. Ini adalah output dari pelayanan karantina pertanian. Ini KT10 yang digunakan untuk pengeluaran dari wilayah Republik Indonesia, kemudian untuk dimasukkan ke dalam negara Republik Indonesia itu impor, kemudian dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu area ke area lain yang disebut dengan domestik. Next, ini salah satu contoh untuk sertifikat mitigasi oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Panasya di sini contohnya. Kemudian ini merupakan pitosan dari sertifikat kami. Next, ini merupakan tindakan perlakuan. Fumigasi merupakan salah satu tindakan karantina pertanian. 8P tadi. Terima kasih. Next. Adapun ekspor komoditas pertanian berdasarkan Kementan nomor 141 tahun 2019, yaitu tentang komoditas tanaman binaan lingkup Kementan, itu adalah sektor hortikultura dengan jumlah jenisnya yaitu 427, sedangkan jumlah publis Kementan berdasarkan BPS itu 62 jenis. Kemudian untuk sektor tanaman pangan jumlahnya yaitu sekitar 25 jenis, kemudian yang dipublish itu Kementan melalui BPS 19 jenis. Kemudian untuk sektor perkebunan jumlah 137 yang dipublish 34 dan lain sebagainya, sedangkan total daripada komunitas tanaman binaan lingkup Kementan itu sekitar 658 jenis, kemudian yang dipublish sekitar yang diekspor selama ini sekitar 129. Next. Potensi ekspor, beberapa komoditi emerging atau yang baru muncul belum dihitung dalam rilis BPS Kementan, yaitu sektor hortikultura, yaitu asam jawa, kunyit, sawi, mengkudu, lengkuas, temulawak, kangkung, buncis, rumput, tanaman penutup, dalam hal ini petai, jengkol, labu, kulit manggis. Sedangkan untuk sektor tanaman perkebunan adalah adanya gula merah, kuningan, jenetri, pandan, kelor, jut, serewangi, lidi, dan sapu lidi. Kemudian untuk komunitas peternakan, yaitu hewan hidup, madu, sarang burung walet, ini yang lagi booming ini Pak, sarang burung walet dengan tanaman pangan dalam hal ini koran dan sorghum. Next. Adapun ekspor komunitas pertanian Provinsi Sulawesi Selatan itu dari sektor hortikultura, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan, baik bisa dilihat di sini macam-macam komoditas yang dilalu-lintaskan, yang bisa dilalu-lintaskan. Next. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan kami. Mohon maaf ini Pak Kepala Bea Cukai, sejognya pimpinan yang akan memberikan materi pada hari ini karena adanya kesibukan yang lain, maka kegiatan ini diserahkan kepada kami, koordinator karantina tumbuhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.